Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion, karya Johannes Calvin, buku keempat, bab yang keempat. Of the state of the ancient church and the manner of government in use before the papacy. Tentang keadaan gereja lama dan bentuk pemerintahan gereja sebelum kepausan. Calvin memulai bab yang keempat ini dengan tujuan menelusuri bentuk pemerintahan gereja pada masa gereja yang lama. Calvin ingin menunjukkan bagaimana gereja mula-mula diatur sebelum munculnya kepausan. Penelusuran historis ini dimaksudkan sebagai koreksi terhadap klaim legitimasi gereja Roma. Calvin menegaskan bahwa kebenaran gerejawi harus diuji oleh sejarah dan kitab suci. Gereja menjadi saksi praktik yang lebih murni, karena struktur gereja mencerminkan kesederhanaan apostolik. Sebab kekuasaan belum terpusat pada satu figur. Itulah keadaan gereja yang lama. Gereja yang hidup dalam ketertiban yang kolegial. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin menuliskan mengenai jabatan gerejawi awal dibangun atas dasar kesetaraan para pelayan. Uskup dan penatua pada awalnya memiliki fungsi yang sepadan. Perbedaan jabatan bersifat fungsional, bukan hierarkis absolut. Kepemimpinan dijalankan secara kolektif. Tidak ada supremasi tunggal dalam gereja mula-mula. Karena itu, harus ditolak pembacaan anakronistik terhadap sejarah. Dan gereja awal, gereja mula-mula, tidak mengenal paus secara universal, serta struktur kolegial menjaga kerendahan hati kepemimpinan yang ada. Calvin juga menjelaskan bahwa istilah uskup berkembang secara gradual dalam konteks pastoral. Uskup berfungsi sebagai koordinator, bukan penguasa. Tugasnya menjaga kesatuan dan ketertiban gereja. Kekuasaan uskup dibatasi oleh rekan-rekannya. Karena itu keputusan penting diambil bersama, sehingga ini dapat mencegah penyalahgunaan wewenang jabatan gereja. Gereja mula-mula menghargai musyawarah, karena otoritas itu bersifat pelayanan, bukan dominasi. Dalam bab yang keempat ini juga, Calvin menyoroti peran konsili dalam kehidupan gereja mula-mula. Konsili dipandang sebagai sarana menjaga kemurnian ajaran. Di dalam keputusan konsili yang bersifat kolektif dan deliberatif, maka tidak satupun individu berdiri di atas konsili. Karena konsili tunduk pada Alkitab. Konsili bukan otoritas tertinggi. Konsili bisa saja keliru. Sebab itulah firman Allah tetap sebagai norma terakhir dan final, sehingga konsili berfungsi melayani kebenaran. Calvin kemudian membahas mengenai disiplin gereja sebagai ciri penting gereja mula-mula. Disiplin gereja dijalankan dengan keseriusan dan kasih. Tujuan disiplin tersebut ialah pemulihan, bukan penghukuman semata. Karena gereja menjaga kekudusan persekutuan, sehingga pelanggaran apapun harus ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab. Karena itulah disiplin gereja melibatkan para penetua dan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Karena gereja bertindak sebagai tubuh yang saling menjaga. Gereja mula-mula membedakan dengan jelas antara kuasa rohani dan kuasa sipil. Gereja tidak memerintah dengan kekuatan negara, tetapi pengaruhnya bersifat moral dan spiritual. Sebab Injil Kristus disebarkan tanpa paksaan politik. Disinilah kita belajar mengenai kesetiaan pada teladan Kristus. Sebab itu, penyatuan gereja dan negara akan membawa bahaya. Karena gereja dapat kehilangan kebebasan profetis dan kekudusan dapat terjadi diganti dengan ambisi kekuasaan. Kemerosotan gereja dimulai ketika struktur ini diabaikan. Karena kekuasaan perlahan terpusat pada satu kursi. Disinilah gereja Roma mulai mengklaim keutamaan universal. Klaim ini tidak memiliki dasar historis yang sah, karena gereja mula-mula tidak mengenal supremasi seperti itu. Penyimpangan ini sangat serius.
Tradisi yang diselewengkan ini hanya untuk kepentingan kekuasaan, dan di dalam sejarah itu dapat bersifat manipulatif. Karena itu, kepausan menurut Calvin adalah kelanjutan alami dari gereja mula-mula. Ini ada satu sikap yang harus ditolak. Jadi bagi Calvin, menolak kepausan adalah kelanjutan alami dari gereja mula-mula, itu tidak bisa dibantah. Mengapa? Karena konstruksi yang ada di belakangnya. Perubahan terjadi pada kehidupan bergereja secara bertahap dan politis, di mana gereja dengan kekuasaan itu bercampur dengan kepentingan duniawi. Jabatan yang diemban kepausan berubah menjadi alat dominasi. Dalam kondisi seperti itu, gereja kehilangan sifat pelayanannya. Sebab itulah perlu diperhatikan, kalau seperti itu, maka Injil Kristus dikaburkan oleh struktur kekuasaan. Dalam situasi dan kondisi yang begitu mengaburkan keberlanjutan alami gereja mula-mula, maka reformasi menuntut adanya pemulihan. Calvin juga menggarisbawahi bahwa gereja mula-mula menghargai kebebasan tiap-tiap gereja lokal. Setiap gereja lokal dipimpin oleh pelayan yang bertanggung jawab, dan tentunya tidak ada kontrol sentral yang mutlak. Kalau ada kesatuan yang dibangun, itu atas dasar iman yang sama, bukan atas dasar paksaan struktural. Sehingga relasi antar gereja itu bersifat persaudaraan, bukan hierarkis. Karena di dalamnya ada solidaritas yang lahir dari kasih Allah. Kesatuan rohani seperti itu mendahului dan menjadi fondasi kesatuan administratif. Calvin juga membahas praktik penabisan dalam gereja mula-mula. Penabisan dilakukan dengan doa dan persetujuan gereja, di mana jemaat memiliki peran dalam pengangkatan pelayan. Ini untuk mencegah penyalahgunaan jabatan. Sebab itulah, praktek yang sehat seperti gereja mula-mula lakukan, yaitu gereja terlibat aktif dalam kepemimpinan, di mana penabisan bukan monopoli elit. Sebab pelayanan lahir dari pengakuan komunitas, bukan monopoli elit. Gereja mula-mula tidak mengenal tingkatan jabatan berlapis seperti kemudian berkembang bahkan sampai saat ini. Struktur yang rumit adalah hasil kemerosotan rohani. Karena itu jabatan sederhana melayani kebutuhan nyata, maka itu menjadi hal penting. Justru sebaliknya, semakin kompleks struktur, semakin besar risiko penyimpangan terjadi. Sementara gereja mula-mula hidup dalam kesederhanaan. Kekayaan dan kemewahan belum mendominasi kehidupan gereja mula-mula. Sementara kepemimpinan dekat dengan umat dan pelayanan pun bersifat pastoral. Gereja mula-mula sangat menekankan integritas moral pelayan, di mana kehidupan pelayan menjadi kesaksian iman. Jabatan tidak melindungi dari disiplin, dan para pelayan yang jatuh ditindak dengan tegas. Karena gereja menjaga kredibilitas Injil, serta kekudusan menjadi syarat pelayanan. Dalam hal inilah Calvin mengkritik keras terjadinya toleransi moral pada gereja yang saat ini terjadi, di mana disiplin melemah seiring ambisi kuasa dari pejabat-pejabat gereja. Di dalam bab yang keempat ini, Calvin menegaskan bahwa gereja Roma sangat keliru mengklaim kontinuitas dengan gereja mula-mula. Sebab banyak praktik dari gereja Roma pada abad ke-15 dan sebelumnya bertentangan dengan sejarah awal yang ditulis di dalam Alkitab. Tentunya supremasi paus tidak dikenal sebelumnya, dan kekuasaan absolut itu sungguh bertentangan dengan kolegialitas. Karena tradisi digunakan secara selektif seperti itu. Sebaliknya, Calvin mengajak kita, para pembaca dari bukunya ini, kembali kepada sumber, yaitu Alkitab. Reformasi bukan inovasi, itulah sebabnya pemulihan gereja harus kembali kepada gereja mula-mula. Sejarah gereja harus dibaca dengan jujur. Perlu dengan tegas dan mengakui penyimpangan sudah terjadi. Tetapi penyimpangan
tidak boleh disucikan karena usia atau masa waktu yang lama. Tradisi apapun yang diikuti atau dijalankan oleh gereja harus diuji oleh firman Allah. Sebab gereja, baik secara institusional maupun organis, tidak kebal terhadap kesalahan. Kesetiaan kepada Allah, kepada firman, lebih penting, lebih utama, dan satu-satunya daripada kesinambungan institusional. Itulah sebabnya Calvin di bab yang keempat ini menolak romantisasi sejarah. Sebab gereja dipanggil terus untuk diperbaharui. Dan reformasi adalah panggilan permanen. Di pihak lain, Calvin menekankan bahwa struktur gereja harus melayani Injil. Ketika struktur menghambat Injil, struktur itu harus dikoreksi. Seperti pada gereja mula-mula yang menjadi contoh fleksibilitas yang setia. Bentuk boleh berubah, tetapi prinsip tetap harus dilaksanakan. Prinsip utamanya adalah pelayanan dan firman Allah. Kekuasaan yang ada dan dijalankan oleh para pejabat harus tunduk pada kasih kepada Allah. Sehingga gereja hidup untuk membangun umat Allah dan Kristus tetap kepala gereja satu-satunya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, gereja mula-mula menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban. Karena itu tidak ada anarki rohani, namun juga tidak ada tirani struktural. Sebab perlu ketertiban dalam melayani di dalam kehidupan rohani. Karena itu kebebasan dijaga oleh kasih dan Calvin melihat ini sebagai kebijaksanaan Allah. Gereja modern yang saat ini ada perlu belajar dari keseimbangan ini. Kalau tidak, terjadi ekstrim yang merusak kesaksian dan perlu kembali diseimbangkan untuk memuliakan Allah. Pada bagian penutup bab keempat ini, buku yang keempat, Calvin kemudian menegaskan bahwa tujuan kajian historisnya ini bukan sekedar menolak gereja Roma, tetapi ia ingin membangun gereja yang setia. Gereja yang direformasi, yang berdiri dalam kesinambungan sejati dengan gereja mula-mula. Kesinambungan iman, bukan kesinambungan kekuasaan. Karena gereja dipanggil kembali pada pola apostolik, di mana gereja di dalam sejarahnya, sejarah menjadi guru, dan Alkitab, firman Allah, menjadi hakim, sedangkan Kristus adalah pusat dan kepala gereja. Dari penjelasan singkat, saya ingin mengajukan beberapa implikasi teologis. Implikasi pertama, gereja adalah komunitas yang terus diuji. Sejarah menunjukkan kemungkinan penyimpangan serius, oleh karena itu gereja harus kembali kepada firman Allah. Tradisi memiliki nilai tetapi bukan otoritas tertinggi. Karena teologi gereja bersifat korektif dan reformasional, maka kesetiaan lebih utama daripada stabilitas struktural. Gereja hidup di bawah otoritas Kristus dan inilah dasar eklesiologi reform. Implikasi teologis kedua. Dalam konteks gereja masa kini, kita menantang sentralisasi kekuasaan. Kepemimpinan kolegial perlu dipulihkan. Karena transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan, maka gereja dipanggil melayani bukan menguasai. Struktur yang ada harus mendukung Injil dan kekuasaan harus dibatasi oleh firman Allah. Sebab itulah sejarah memperingatkan bahwa absolutisme itu harus diperhatikan karena itu sangat berbahaya, sehingga gereja akhirnya perlu untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Implikasi yang ketiga, dalam konteks kepemimpinan, ditekankan pentingnya integritas moral. Jabatan tidak boleh dipisahkan dari karakter, dan pelayanan menjadi teladan, bukan elit. Sebab itu disiplin gereja perlu ditegakkan dengan kasih dan kebenaran. Kepemimpinan partisipatif memperkuat gereja, di mana jemaat dilibatkan secara bertanggung jawab, menciptakan komunitas sehat, Injil dihidupi secara nyata. Implikasi teologis yang keempat, dalam pendidikan teologi, pentingnya belajar sejarah gereja secara akurat. Teolog dan pelayan perlu memahami akar imannya, dan sejarah akan mencegah kita untuk pengulangan kesalahan. Itulah sebabnya kita perlu menumbuhkan sikap rendah hati dan belajar, agar gereja masa kini bukan lagi
seperti menghadapi tantangan gereja mula-mula, namun dari pembelajaran sejarah kita dapat diperkaya untuk menyelenggarakan reformasi sebagai proses keberlanjutan. Karena teologi yang kita miliki itu melayani pembaharuan gereja yang ada. Implikasi teologis yang kelima, yang terakhir, dalam konteks masyarakat yang luas, kita perlu tahu dan perlu menyadari pemisahan gereja dan kekuasaan politik. Gereja tidak mencari dominasi sosial. Kesaksiannya bersifat prophetis dan moral. Sementara Injil disampaikan melalui kasih dan kebenaran, serta kekuasaan duniawi bersifat sementara. Gereja hidup sebagai tanda kerajaan Allah. Sehingga kesetiaan lebih penting daripada pengaruh, dan Allah dimuliakan melalui gereja yang setia. Demikianlah pembahasan kita dari buku keempat, bab yang keempat dari Institute of Christian Religion. Nantikan terus penjelasan bab-bab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.